Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Raditya Putra dengan NIM 2315 101025. Perkenalkan, nama saya Madi Arif Fajinga Jendra dengan NIM 2315 101011. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi yang berjudul Transformasi Geometri Refleksi. Di sini kami akan memulai dari pengertiannya. Transformasi geometri adalah perubahan posisi, bentuk, atau ukuran suatu objek di dalam ruang geometri. Di dalam transformasi geometri, bangun atau benda yang direfleksikan yaitu berupa titik, kurva, dan bangun datar. Sementara yang menjadi cermin di sini adalah garis. Salah satu bagian dari transformasi geometri adalah refleksi. Refleksi atau pencerminan merupakan suatu transformasi yang menghasilkan bayangan suatu objek terhadap suatu garis atau bidang dengan menggunakan sifat bayangan, cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Sifat-sifat refleksi. Refleksi memiliki 4 sifat, yaitu yang pertama, cermin menjadi titik tengah antara bayangan dan benda asli. Yang kedua, jarak titik asal dengan cermin sama dengan jarak cermin dengan bayangan. Yang ketiga, garis yang menghubungkan benda asli dengan bayangannya akan berpotongan tegak lurus dengan cerminnya. Yang keempat, suatu titik atau bidang bisa direfleksikan sumbu X atau Y. Bisa juga terhadap titik asal atau garis. Rumus-rumus refleksi. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X, koordinat X dan Y, maka akan menjadi koordinat X dan negatif Y. Contoh soal 1. Tentukan bayangan dari titik A, koordinat 4 dan 2, yang dicerminkan terhadap sumbu X. Penyelesaian. Titik A, koordinat 4 dan 2. X sama dengan 4, sedangkan Y sama dengan 2. Sesuai dengan rumus di atas, maka akan diperoleh bayangan dari titik A, yaitu A aksen, koordinat 4, dan negatif 2. Yang kedua, segitiga ABC memiliki titik sudut A, koordinat 1 dan 4, B, koordinat 3 dan 1, dan C, koordinat 5 dan 4, dicerminkan terhadap sumbu X. Maka bayangan dari titik sudut segitiga ABC tersebut adalah penyelesaian, yaitu menggunakan rumus refleksi terhadap sumbu X, koordinat X dan Y menjadi koordinat X dan negatif Y. A, koordinat 1 dan 4 menjadi A aksen, koordinat 1 dan negatif 4. B, koordinat 3 dan 1 menjadi B aksen, koordinat 3 dan min 1. Dan C, koordinat 5 dan 4 menjadi C aksen, koordinat 5 dan negatif 4. Jadi bayangan titik sudut segitiga ABC tersebut yaitu A aksen, koordinat 1 dan negatif 4, B aksen, koordinat 3 dan negatif 1, dan C aksen, koordinat 5 dan negatif 4. Gambarnya seperti ini. Next. Yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y, koordinat X dan Y, maka akan menjadi koordinat negatif X dan Y. Contoh soal. Yang pertama, tentukan bayangan dari sebuah titik F, koordinat 5 dan 6 jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Penyelesaian. Titik F, koordinat 5 dan 6, X sama dengan 5, dan Y sama dengan 6. Fx dan Y akan menjadi koordinat negatif X dan Y. Dan akan menjadi F aksen, koordinat 5 dan 6,
akan menjadi koordinat negatif 5 dan 6. Jadi bayangan dari titik F yaitu F aksen negatif 5 dan 6. Yang kedua, sebuah bangun jajar genjang mempunyai titik sudut E koordinat 2 dan 2, F koordinat 5 dan 2, Y koordinat 6 dan 4, H koordinat 3 dan 4. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Tentukanlah bayangan dari titik-titik tersebut dan gambar pada bidang koordinat kartesius. Penyelesaian. Penyelesaiannya adalah E koordinat 2 dan 2 akan menjadi E aksen koordinat negatif 2 dan 2. G koordinat 6 dan 4 akan menjadi G aksen koordinat negatif 6 dan 4. F koordinat 5 dan 2 akan menjadi F aksen koordinat negatif 5 dan 2. H koordinat 3 dan 4 akan menjadi H aksen negatif 3 dan 4. Berikut adalah gambar koordinatnya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Rumus yang ketiga yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan X, di mana X, Y maka akan jadi Y, X. Contoh soalnya, yang pertama, sebuah titik C yang berada pada koordinat 2,-3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3. Tentukan bayangannya. Misalnya yaitu titik C adalah C aksen yaitu -3,2. Soal yang kedua, garis DE diberikan koordinat titik D yang berada pada 3,6 dan E -2,-5 dan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka tentukanlah bayangan dari titik D dan E masing-masing. Penyelesaiannya, titik D yang berada pada koordinat 3,6 direfleksikan menjadi D aksen yaitu 6,3. Jadi titik bayangan D yaitu 6,3. Titik E yang berada pada koordinat -2,-5 direfleksikan menjadi E aksen -5,-2. Jadi titik bayangan E yaitu -5,-2. Rumus yang keempat yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan -X, di mana S, Y direfleksikan menjadi -Y, -X. Contoh soal yang pertama, tentukanlah bayangan dari titik K yang berada pada koordinat 2,4 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan -X. Penyelesaiannya, titik K yang berada pada koordinat 2,4 direfleksikan menjadi K aksen yaitu -4,-2. Soal selanjutnya yaitu persegi panjang MNOP dengan titik sudut M yaitu 2,3, N 6,3, O 6,1 dan P 2,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan -X. Tentukan bayangan persegi panjang MNOP tersebut, kemudian gambarkan pada bidang koordinat kartesius. Penyelesaiannya, titik M yang berada pada koordinat 2,3 direfleksikan menjadi M aksen, maka menjadi -3,-2. Titik N yang berada pada koordinat 6,3 dicerminkan terhadap N aksen menjadi -3,-6. Titik O yang berada pada koordinat 6,1 dicerminkan menjadi O aksen yaitu menjadi -1,-6. Titik P yang berada pada koordinat 2,1 dicerminkan menjadi P aksen yaitu -1,-2. Jadi bayangan segitiga MNOP yaitu
M aksen min 3, min 2, N aksen min 3, min 6, O aksen min 1, min 6, dan P aksen min 1, min 2. Berikut adalah gambarnya. Rumus yang kelima yaitu refleksi terhadap garis X sama dengan H, yang mana XY, maka menjadi rumusnya seperti ini, 2H, min X dan Y. H di sini bisa berupa angka. Contoh soal yang pertama, koordinat titik Q yang berada pada yaitu min 2,4 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Tentukanlah koordinat bayangannya. Penyelesaiannya, yang dimana sini diketahui X-nya min 2, Y-nya 4, dan H-nya itu 3. Dimana menggunakan rumus refleksi terhadap garis X sama dengan H. Maka titik Q direfleksikan menjadi Q aksen 2H min X, Y. Q aksen menjadi 2 dikali H, yaitu dimana ini 3, dikurang min 2,4. Q aksen jadi 2 kali 3 menjadi 6. Ini ketemu min jadi plus, berarti plus 2,4. Maka Q aksennya 6 tambah 2, yaitu 8 dan 4. Jadi koordinat bayangan titik Q adalah Q aksen 8,4. Soal yang kedua yaitu sebuah persegi panjang dengan koordinat A 1,2, B 3,2, C 3,5, dan D 1,5 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 5. Maka tentukan bayangan dari koordinat persegi panjang tersebut dan gambarlah pada bidang koordinat kartesius. Penyelesaiannya menggunakan rumus refleksi terhadap garis X sama dengan H. Mana sini titik A yang berada pada koordinat 1,2 dicerminkan menjadi A aksen 2 dikali 5 kurang 1, Y. Maka A aksen 2 kali 5 menjadi 10 kurang 1, dan Y-nya itu adalah 2. Maka A aksennya menjadi 9,2. Kemudian titik B 3,2 direfleksikan yaitu menjadi B aksen 2 kali 5 kurang 3,2. 2 kali 5 kali 10 kurang 3,2. Maka B aksennya yaitu 7,2. Titik C yang berada pada koordinat 3,5 dicerminkan menjadi C aksen 2, yaitu 2 kali 5 kurang 3,5. C aksennya yaitu 2 dikali 5 10 kurang 3 dan Y-nya 5. Maka C aksennya yaitu 7,5. Nah, titik D yaitu 1,5 dicerminkan menjadi D aksen 2 dikali 5 kurang 1,5. 2 dikali 5 kali 10 kurang 1,5. D aksen menjadi yaitu 9,5. Berikut adalah gambar dari titik A, B, C, D tersebut. Rumus yang keenam yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan K, yang dimana X, Y menjadi rumusnya seperti ini, X, 2K dikurang Y. Contoh soal yang pertama, titik B berada pada koordinat 3,4, maka tentukan titik bayangan B jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Untuk penyelesaiannya ya sama, itu menggunakan rumus refleksi terhadap garis Y sama dengan K, mana X-nya di sini yaitu 3, Y-nya itu 4, dan K-nya itu 2. Maka titik B yaitu 3,4 direfleksikan menjadi B aksen, yaitu X-nya 3,2 dikali 2,4. KB aksen 3,2 kali 2 jadi 4 dikurang 4. Maka B aksennya yaitu 3,0. Jadi titik bayangan B tersebut yaitu 3,0.
Contoh soal yang kedua yaitu tentukan bayangan titik C min, 3 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 2. Penyelesaiannya sama menggunakan rumus refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Dimana di sini X-nya yaitu min 5, Y-nya itu 3 dan K-nya itu min 2. Maka titik C yang berada pada koordinat min 5,3 jika direfleksikan jadi min 5,2 dikali min 2 dikurang 3. Maka C aksennya min 5 2 dikali min 2 menjadi min 4 dikurang 3. Maka C aksennya yaitu min 5,7. Jadi bayangan titik C tersebut yaitu C aksen min 5,7. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.